Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 56. Gunho menyuruhnya duduk di kursi di kamar hotelnya. Kamu merasa kedinginan, kan? Aku akan membuatkanmu teh hangat. Gunho dengan cepat menekan tombol ketel listriknya untuk mulai membuat air mendidih. Gunho membantu Morihiko duduk tegak sebelum memberinya secangkir teh panas. Gunho menatap Morihiko yang sedang minum teh. Blus sutranya basah oleh hujan dan memperlihatkan garis tubuhnya yang melengkung. Rambutnya basah dan beberapa helai rambut menempel di wajahnya. Gunho menyapu rambut itu ke atas kepalanya. Dia berdiri begitu dekat dengannya sehingga dia bisa mendengar napasnya. Dia tidak bisa menahan keinginannya lagi dan tiba-tiba memeluknya erat. Morihiko, aku mencintaimu. Aku akan melindungimu selama aku bisa bernapas. Gunho menempelkan bibirnya ke bibir merah Morihiko. Dia tidak menolak tetapi malah menutup matanya. Aku akan melindungimu selamanya. Morihiko sedang berbaring di tempat tidur, dia tampak kelelahan. Gunho mulai membuka bajunya perlahan, sedikit demi sedikit. Akhirnya mereka menghabiskan malam bersama. Morihiko sebenarnya masih perawan. Tempat tidur Gunho di kamar hotel New Otani ternoda merah. Sekitar jam 3 atau 4 pagi ketika Gunho bangun dan mendengar Morihiko menangis. Gunho membawa handuk dan menyeka air mata dari wajahnya. Jangan menangis, gadis bodoh. Sudah kubilang aku akan melindungimu selamanya. Jangan khawatir tentang apapun. Gunho memeluknya lagi dan menciumnya dengan panas dan lama. Keesokan paginya, Gunho mendengar Morihiko sedang mandi. Gunho sedang mengenakan yukata sambil mendengarkan dia mandi. Dia berpikir sejenak bahwa dia ingin menikahinya dan tinggal bersamanya selama sisa hidupnya. Morihiko keluar dari kamar mandi sambil menyeka wajahnya dengan handuk. Dia mengenakan yukata. Dia tersenyum cerah pada Gunho seolah dia belum pernah menangis di tengah malam sebelumnya. Kamu terlihat lebih cantik setelah mandi. Gunho berkata sambil tersenyum. Gunho juga mandi. Dia merasa segar setelah mandi. Begitu dia keluar dari kamar mandi, dia menemukan kamarnya sudah dibersihkan. Hah, kok kamarnya bersih sekali? Sepertinya Morihiko membersihkan kamar Gunho saat dia sedang mandi. Kamar dibersihkan dengan rapi dan tempat tidur tertata dengan baik. Kamu seperti wanita Jepang dari zaman Edo. Gunho memeluknya erat. Gunho pergi ke restoran di dalam hotel bersama Morihiko untuk sarapan. Sarapan disajikan dalam gaya prasmanan. Gunho mengenakan kemeja putih. Dia duduk berhadap-hadapan dengan Morihiko di meja restoran. Morihiko segera berdiri, lalu membawakan jus dan serbet untuknya. Terima kasih. Saat Gunho tersenyum pada Morihiko, dia balas tersenyum lebar padanya. Gunho merasa seperti pria yang sudah menikah dan sedang sarapan bersama istrinya. Inilah yang akan saya rasakan setelah saya menikah. Gunho bertanya-tanya apakah dia bisa menikah dengan orang lain sambil meninggalkan burung kecil dan malang ini sendirian. Setelah sarapan dan secangkir kopi, Gunho menyuruh Morihiko pergi ke lobi hotel. Rambut Morihiko tertata rapi dan dia sudah memakai riasan tipis. Orang-orang di lobi meliriknya sambil memperhatikan kecantikannya yang berkilau. Aku akan memberitahumu apa yang akan kami lakukan tentang masa depanmu melalui Mama San Segawa Jongko. Ini adalah kartu namaku yang berisi nomorku. Jangan sampai hilang, dan berikan nomormu di sini. Morihiko menuliskan nomor teleponnya dan memberikannya kepada Gunho. Gunho mencium kertas tempat dia menuliskan nomor teleponnya. Dia tertawa sambil menutup mulutnya. Aku akan menghubungimu. Gunho melambaikan tangannya padanya. Morihiko berbalik sebelum dia memasuki pintu putar dan melambai kembali ke Gunho. Gunho berdiri di sana sambil melambai padanya sampai dia menghilang. Gunho kembali ke kamarnya dan mengemas barang-barangnya untuk bersiap berangkat. Dia kemudian keluar dari hotel dan menuju ke bandara, dan saat melakukan itu, dia menelepon pemilik restoran Korea. Ji Yeon Choi di Akasaka. Hai, ini Gunho Go. Saya bertemu Morihiko kemarin, dan saya menata rambutnya. Oh benarkah? Selamat, Anda sangat baik, Presiden Go. Saya ingin Anda mendiskusikan masalah sponsorship Morihiko dengan Segawa Jongko untuk saya. Orang-orang di Korea bilang kalau kamu berhasil membuat pasangan cocok, kamu akan mendapat setelan baru dari mereka.
Haha, tentu saja. Aku tidak akan lupa betapa kerasnya kamu berusaha membantuku. Haha, saya hanya bercanda, Presiden Go. Saya berharap bisnis Anda sejahtera. Jika Anda mendapatkan tempat tinggal bagi Morihiko, saya rasa Anda akan bisa lebih sering bertemu dengannya. Ingat, hanya seorang pahlawan yang bisa memilikinya, seorang wanita cantik. Sekali lagi selamat, hahaha. Di pesawat kembali ke Korea, Gunho merasa senang. Dia merasa seperti dia bisa terbang. Semuanya akan baik-baik saja, pikirnya. Auditor internal memberikan laporan kepada Gunho tentang laba dan rugi bulanan di kantor Gunho. Penjualan dan pendapatan operasional telah meningkat, namun, karena biaya bunga yang tinggi, kami tidak dapat mengharapkan pendapatan biasa. Dana yang Anda masukkan ke dalam perusahaan ini ketika Anda mengakuisisinya, kami gunakan untuk membayar gaji yang belum dibayar, dan sebagian dari saldo terutang pembelian kredit dan utang biaya yang masih harus dibayar yang harus segera dibayar. Namun, kami belum mampu membayar pinjaman dari lembaga keuangan. Gunho belum melunasi pinjaman dari lembaga keuangan ketika dia mengakuisisi perusahaan tersebut, jika tidak, dia akan menghabiskan tambahan puluhan miliar won untuk membayarnya. Dia sebenarnya bisa melunasi pinjamannya dengan uang tunai, 210 miliar won di rekening sahamnya, tapi dia tidak mau melakukannya. Dia tidak ingin menyentuh uang yang dia hasilkan dengan menjual saham Kumho Chemical miliknya dan dia tidak melakukannya. Saya akan melindungi aset pribadi saya meskipun bisnis saya bangkrut. Lihatlah Presiden Se-Yang-oh. Aset pribadinya menjadi berisiko ketika bisnisnya bangkrut. Dapatkah saya melihat status pinjaman masing-masing lembaga keuangan saat ini? Auditor internal memanggil manajer akuntansi dan bertanya kepadanya, tolong bawakan status pinjaman terkini untuk masing-masing lembaga keuangan. Ya Pak, manajer akuntansi kembali ke kantor Gunho. Tidak butuh waktu 5 menit pun baginya. Auditor internal berkata kepada Gunho sambil menyeruput teh hijaunya. Karena kami membayar bunga pinjaman kepada lembaga keuangan secara rutin, mereka tidak menekan kami untuk segera melunasi pokok pinjamannya. Masalahnya adalah pinjaman dari lembaga keuangan non-bank. Presiden Se-Yang-oh meminjam uang dari beberapa lembaga keuangan non-bank ketika dia sangat membutuhkan uang. Di antara lembaga keuangan non-bank tersebut, kami membayar bunga pinjaman yang tinggi kepada Capital and Savings Bank. Saya rasa kami membayar terlalu banyak kepada mereka. Mungkin sebaiknya aku melunasi pinjaman dari lembaga keuangan non-bank itu dengan dana pribadiku. Gunho menyeringai lalu berpikir, tidak, seharusnya aku tidak melakukannya. Saat Gunho memikirkan tentang pinjaman dengan bunga tinggi, hal yang dikatakan Presiden Se-Yang-oh sebelumnya terlintas di benaknya. Dia berkata, bajingan dana jaminan kredit Korea. Oh, pernahkah Anda mendengar sesuatu dari Korea Credit Guarantee Fund? Kami sebenarnya menerima telepon dari mereka beberapa hari yang lalu. Apa yang mereka katakan? Mereka bilang mereka perlu mendapatkan tanda tangan Anda untuk memperpanjang jangka waktu pinjaman karena jaminan bersama pribadi presiden perusahaan sudah habis masa berlakunya. Aku sudah bilang pada mereka bahwa kamu sedang dalam perjalanan bisnis ke Jepang sekarang dan kamu akan kembali beberapa hari kemudian. Gunho berpikir dia harus melakukan sesuatu tentang pinjaman sebesar 3 miliar won ini. Semua hutang ini berasal dari perusahaan, termasuk presiden sebelumnya, jaminan bersama pribadi Se-Yang-oh ketika Gunho mengakuisisi perusahaan tersebut. Itu adalah hutang perusahaan dan Gunho harus membayarnya karena dia adalah pemilik perusahaan sekarang. Saya sendiri tidak akan pernah menjamin pinjaman untuk bisnis saya. Gunho sangat bertekad dalam masalah ini. Pada saat itu, manajer urusan umum memasuki kantor Gunho dengan membawa laporan. Ketika dia merasakan getaran serius di ruangan tempat Gunho dan auditor internal duduk, dia ragu-ragu untuk tinggal, dan akhirnya dia meninggalkan ruangan dengan tenang. Setelah selesai mendiskusikan masalah keuangan dengan Gunho, auditor internal meninggalkan kantor Gunho. Gunho menatap status pinjaman terkini untuk setiap lembaga keuangan yang diberikan manajer akuntansi kepadanya sebelumnya. Ada banyak lembaga keuangan tempat Presiden Se-Yang-oh meminjam uang. Gunho mengeluarkan kalkulator elektronik dan mulai menghitung pinjaman. Dengan sekitar 9 miliar won, saya bisa menghilangkan pinjaman kotor dari lembaga keuangan non-bank itu. Gunho memiliki sekitar 10 miliar won di rekening banknya di Gangnam, Seoul.
Dia menelepon kantor cabang bank itu. "Oh, Presiden Gunho Go. Bagaimana kabarmu? Saya sangat senang Anda menelepon kami." Manajer cabang bank membuat keributan saat menerima telepon dari Gunho. "Apakah kamu ada waktu sore ini?" "Ya, saya akan berada di sini. Saya juga ingin bertemu dengan Anda, Tuan." Gunho pergi ke Seoul. "Sudah lama sekali. Seoul masih sangat sibuk dan itu membuatku pusing. Kurasa lebih baik aku tinggal di kota Asan." Ketika Gunho memasuki bank, manajer cabang sedang berbicara dengan klien. Gunho duduk di kursi dan menunggu sebentar. Setelah sekitar 15 menit, manajer cabang keluar dari kantornya bersama klien. Saat dia melihat Gunho menunggu di luar kantornya, dia terkejut. "Presiden Go, kapan Anda tiba? Mengapa Anda tidak masuk ke kantor saya saat itu?" Manajer cabang membawa Gunho ke kantornya sambil membuat keributan. "Pak, Anda mempunyai dana di bank kami yang hanya tersimpan di sana. Sungguh sia-sia. Kami mempunyai program yang sangat bagus sehingga Anda mungkin tertarik untuk menginvestasikan dana Anda. Saya sebenarnya datang ke sini untuk meminjam uang." "Meminjam uang?" Manajer cabang sedang mengeluarkan pamflet program yang akan dia tunjukkan kepada Gunho, dan dia melihat ke arah Gunho melalui kacamatanya ketika dia mendengar bahwa Gunho ingin meminjam uang daripada menggunakan uangnya untuk berinvestasi di suatu tempat. Gunho menyerahkan kartu nama GH Mobile miliknya kepada manajer cabang, dan berkata, "Sebenarnya saya mengakuisisi sebuah pabrik belum lama ini. Perusahaan tersebut memiliki sejumlah pinjaman dari lembaga keuangan non-bank dan saya ingin menyingkirkannya. Saya harap Anda dapat membantu saya dalam hal ini. Apakah kamu membawa laporan keuangan perusahaan?" Gunho memberikan dokumen kepada manajer cabang. Manajer cabang membutuhkan waktu cukup lama dan memeriksa dokumen dengan hati-hati yang dibawa Gunho. Ketika dia selesai meninjau kertas itu, dia mendecakkan bibirnya. "Perusahaan ini meminjam uang sebanyak yang mereka bisa. Tidak ada yang akan meminjamkan uang tambahan kepada perusahaan ini. Saya rasa saya tidak ingin menggunakan uang pribadi saya untuk membayar pinjaman perusahaan." "Tentu saja tidak, Tuan. Anda tentu saja tidak boleh melakukannya." Manajer cabang melihat dokumen itu lagi. "Pendapatan penjualan tidak cukup. Saya pikir Anda memerlukan restrukturisasi bisnis." "Tepat." Gunho bersandar di kursi dan menyilangkan kaki. Manajer cabang berusia awal 50-an dan Gunho berusia pertengahan 30-an. Namun, sikap Gunho berubah karena dia memiliki banyak uang. Dia sekarang berperan sebagai pemain besar dari Gangnam. Tidak ada yang bisa melihat petunjuk apapun tentang kehidupan masa lalunya sebagai pekerja pabrik dari penampilannya saat ini. Gunho berkata kepada manajer cabang dengan menyilangkan kaki, dia membuatnya seperti lelucon. "Jika Anda tidak dapat membantu saya dalam hal ini, saya akan mengambil semua dana saya dari bank ini." Manajer cabang tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap perkataan Gunho, tapi dia sepertinya memikirkan sesuatu dengan kepala dimiringkan ke satu sisi. Dia kemudian mengatakan sesuatu pada dirinya sendiri. "Mungkin ada jalan keluar dari ini. Apakah kamu menemukan cara yang baik? Kapan Anda mendapat penilaian atas tanah pabrik?" "Saya mengakuisisi perusahaan itu ketika masih dalam kurator pengadilan, jadi menurut saya penilaiannya dilakukan tahun lalu karena mereka harus melaporkannya ke pengadilan. Uang tersebut dipinjam dari lembaga keuangan non-bank sekitar 3 hingga 4 tahun lalu. Saya kira presiden sebelumnya mengalami kesulitan dalam menjalankan perusahaan pada saat itu." Artinya dia meminjam uang saat itu dengan penilaian lama. Ini bagus. Presiden Go, ketika Anda kembali ke perusahaan, harap siapkan penilaian aslinya. Saya akan mengunjungi pabrik minggu depan. Ke kota Asan. Ya, dan jangan pernah mengatakan bahwa kamu akan menarik seluruh dana pribadimu dari bank kami. Itu sungguh membuatku takut. Gunho mengulurkan tangannya ke manajer cabang untuk berjabat tangan dan tersenyum. Begitu dia kembali ke kota Asan, Gunho memanggil auditor internal. "Kami akan kedatangan tamu minggu depan dari Seoul. Dia adalah manajer cabang bank yang pernah bekerja dengan saya." "Ah, benarkah? Tolong siapkan penilaian asli pabrik ini dan salinannya." "Iya Pak, kami juga punya penilaian yang lama, 4 tahun. Saya akan siapkan juga." Gunho menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.